Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tanpa kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita masih dapat bertemu di kesempatan yang berbahagia ini. Walaupun tidak secara langsung, melainkan melalui pembelajaran online, karena kita ketahui bersama bahwa negara kita dan negara-negara yang lainnya sedang mengalami suatu masalah yang sama, yaitu sedang mengalami COVID-19 atau virus corona. Dan marilah kita bersama-sama untuk berdoa semoga COVID-19 ini atau virus corona ini cepat berlalu, sehingga kita dapat berkumpul seperti sedia kala. Selawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga menjadi umatnya hingga akhir zaman nanti. Dan tak lupa pula saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Heru. Saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Tirtayasa yang mengajar bidang studi fisika dan matematika. Dan tak lupa pula, saya ucapkan selamat kepada adik-adik semuanya, para peserta didik yang telah dinyatakan diterima di SMA Negeri 1 Tirtayasa ini. Dan saat ini kalian sudah menjadi keluarga ataupun bagian dari SMA Negeri 1 Tirtayasa. Dan saya harap kalian bersyukur karena kalian telah diterima di SMA Negeri 1 Tirtayasa ini, karena kalian telah mengeliminasi para calon peserta didik lainnya yang bercita-cita, yang bermimpi untuk belajar di SMA Tirtayasa. Saya berharap bahwa kalian dapat menunjukkan rasa syukur itu dengan cara berkomitmen untuk belajar sungguh-sungguh dan juga berusaha untuk mengeluarkan segala potensi yang kalian miliki. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ditugaskan oleh sekolah untuk menyampaikan mengenai wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Oleh sebab itu, marilah kita saksikan bersama. Materi ini pasti tidak asing untuk kalian, karena pada saat kalian SMP pasti menerima materi wawasan Wiyata Mandala. Namun mungkin banyak dari kalian yang lupa apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Oleh sebab itu, saya akan mengingatkan apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama adalah wawasan, yang berarti cara pandang atau penilaian terhadap sesuatu. Yang kedua, wiyata, yang berarti pendidikan. Dan yang ketiga adalah mandala, yang berarti lingkungan. Dari 3 pengertian tersebut, apakah kalian sudah dapat mengartikan apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? Ataupun apakah kalian sudah ingat apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? Jadi, setelah kita gabungkan ketiga pengertian tersebut, maka kita dapatkan bahwa wawasan Wiyata Mandala dapat diartikan sebagai cara pandang terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Cara pandang yang dimaksud adalah kita diajak untuk memahami kedudukan sekolah, terutama kedudukan sekolah sebagai tempat belajar dan kedudukan sekolah lainnya dalam kehidupan kita sebagai pembelajar. Selanjutnya, mengapa saya menampilkan gerbang sekolah SMA Negeri 1 Tirtayasa? Karena ketika kalian melewati tempat ini,
diharapkan peserta didik baru dapat menghilangkan sifat-sifat kanak-kanaknya dan juga sifat buruk di masa SMP ataupun MTS. Serta ketika melewati tempat ini diharapkan peserta didik mau untuk belajar sungguh-sungguh dan berusaha untuk menggapai cita-cita yang peserta didik sekalian impikan. Semoga cita-cita tersebut dapat kalian capai. Amin ya robbal alamin. Secara umum, kedudukan sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala dapat dibagi menjadi dua, yaitu sekolah sebagai tempat belajar dan sekolah sebagai rumah kedua bagi peserta didik. Selanjutnya, sekolah sebagai tempat belajar. Seperti yang kita ketahui bersama, sekolah merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang merupakan inti dari proses pendidikan. Melalui belajar mengajar, diharapkan peserta didik dapat memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang berguna bagi kehidupannya, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya, di sekolah terdapat guru dan peserta didik sebagai subjek pembelajar. Hal ini berarti bahwa guru dan peserta didik merupakan aktor utama dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, terdapat subjek-subjek lainnya yang juga memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran proses pembelajaran, seperti staf tata usaha, pustakawan, dan pegawai sekolah lainnya. Selanjutnya, di sekolah terdapat kurikulum yang pelaksanaannya diwujudkan dalam berbagai mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Sumber belajar berupa buku pelajaran dan tentunya Bapak Ibu guru mata pelajaran. Sarana dan prasarana penunjang pembelajaran seperti ruang kelas, laboratorium, jaringan internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sekolah terdapat aturan yang bersifat akademis maupun yang mengatur mengenai perilaku warga sekolah. Peraturan akademis contohnya adalah bagaimana cara peserta didik untuk memperoleh nilai, yakni dengan cara mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas, serta mengikuti kegiatan ulangan. Sedangkan peraturan yang mengatur perilaku warga sekolah dituangkan dalam bentuk tata tertib sekolah yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai seragam, perbuatan yang dilarang, serta sanksi yang diberikan atas pelanggaran tata tertib tersebut. Konsekuensi kedudukan sekolah sebagai tempat belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pendidikan, seperti konser musik atau kampanye politik. Yang kedua, tujuan utama peserta didik berada di sekolah adalah untuk belajar, bukan untuk gaya-gayaan, pamer kekayaan, apalagi sekedar pindah tempat tidur. Sehingga dari awal berangkat sekolah, peserta didik harus memiliki niat yang kuat untuk belajar. Ini penting karena untuk menangkal rasa malas dalam belajar. Ketiga, setiap warga sekolah harus mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Ini penting dilakukan karena kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan baik jika tidak diiringi dengan kedisiplinan dari seluruh warga sekolah. Misalnya, jika peserta didik datang terlambat, maka
peserta didik akan mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Yang keempat, setiap warga sekolah harus mampu menunjukkan karakter sebagai warga terdidik baik di dalam maupun di luar sekolah. Maksudnya adalah setiap warga sekolah diharapkan dapat memberikan teladan dalam tutur kata, sikap, maupun perbuatan, baik sesama warga sekolah maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, wujud nyata kesadaran kedudukan sekolah sebagai tempat belajar, di mana tercermin dari perilaku sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Menggunakan atribut sekolah secara lengkap. Dan bagi siswa laki-laki, rambut harus pendek dan selalu rapi. Yang kedua, mengikuti dan mempelajari semua pelajaran yang diberikan oleh guru dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, ataupun yang terakhir, tidak melakukan kegiatan yang dapat mencoreng nama baik diri sendiri, orang tua maupun sekolah, seperti merokok, minum-minum, dan lain sebagainya. Kedudukan sekolah sebagai rumah kedua peserta didik. Peserta didik menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Dua, guru adalah orang tua peserta didik di sekolah. Sama seperti halnya di rumah, peserta didik juga memiliki orang tua di sekolah, yakni para bapak dan ibu guru. Selain belajar, peserta didik dapat berdiskusi ataupun berkonsultasi mengenai berbagai hal. Yang ketiga, teman sebaya, kakak kelas, dan adik kelas adalah saudara dari peserta didik di sekolah. Keempat, ruang kelas, taman, serta fasilitas lainnya di sekolah tak ubahnya rumah bersama seluruh warga sekolah. Konsekuensi dari kedudukan sekolah sebagai rumah kedua peserta didik, yang pertama, setiap peserta didik harus menghormati guru seperti layaknya mereka menghormati orang tua di sekolah. Dua, perlu menumbuhkan sikap saling menghormati dan menyayangi antar sesama warga sekolah. Tiga, setiap warga sekolah harus memelihara dan menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Empat, sebisa mungkin setiap permasalahan yang ada diselesaikan secara musyawarah dalam nuansa kekeluargaan. Selanjutnya, wawasan Wiyata Mandala tidak akan berjalan baik jika tidak ditunjang dengan penerapan prinsip 7K. Di antaranya, 1. Keamanan. Keamanan merupakan salah satu yang sangat penting diperlukan agar warga sekolah merasakan aman atau tidak merasa khawatir saat berada di lingkungan sekolah. Kedua, kekeluargaan. Semangat kekeluargaan memungkinkan setiap masalah dapat diselesaikan secara tepat dan minim kekerasan. 3. Kedisiplinan. Kedisiplinan akan menciptakan pembelajaran yang efektif. 4. Kerindangan. Kenyamanan warga sekolah akan tercipta meskipun di tengah keterbatasan fasilitas pendingin udara. Karena ketika sekolah rindang, maka akan menurunkan suhu udara yang ada di sekolah dan menyebabkan lingkungan menjadi tetap nyaman. Kelima,
kebersihan. Kebersihan adalah salah satu faktor penting untuk menunjang kesehatan warga sekolah. Maka, setiap warga sekolah harus menjaga kebersihan, baik diri sendiri maupun lingkungan sekolah. Terlebih dalam kondisi seperti saat ini, yaitu sedang mewabahnya virus corona atau COVID-19. Maka kita harus menjaga kebersihan dengan cara sering-sering mencuci tangan, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan tentunya menjaga jarak. Yang keenam, keindahan. Keindahan ruang kelas yang ditata rapi akan meningkatkan semangat belajar. Dan yang terakhir, ketertiban. Segala proses pendidikan agar dilaksanakan dengan tertib, agar dapat membawa hasil yang diharapkan. Demikianlah pemaparan mengenai wawasan Wiyata Mandala yang dapat saya sampaikan. Dan saya mengingatkan kepada peserta didik baru khususnya dan peserta didik lama SMA Negeri 1 Citayasa untuk terus belajar sungguh-sungguh dan terus berprestasi. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.